Kita bersyukur pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami bawa hati kami Tuhan, mari kuduskan, layakkan kami Bapa, sucikan kami Tuhan, berkati kami Bapa di dalam pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita patut bersyukur. Kita bersyukur Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa yang bermasmur bagimu, riangnya bangsa. Amin. Haleluya. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Mari kita tinggikan Dia. Tinggikan, haleluya, dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Amin, haleluya. Tinggikan, kami tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari
kita tinggikan dia, Raja di atas segala raja. Tinggikan, kami tinggikan dirimu, haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi kita katakan, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Kau Tuhan. Tinggikan, haleluya. Karala mata karala basande, haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, ya rala mata karala base. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya Engkau terus menyertai kami setiap langkah-langkah kami. Engkau sertai kami Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena
Sekali lagi kita angkat pujian. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, haleluya, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Ku Kau beriku kekuatan Tuhan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku cinta padamu, ku sembah. Hosana, hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus di tahta maha. Oh haleluya, kami puji, kami sembah. Selamanya sungguh ku cinta padamu, sungguh Yesus, ku cinta padamu, sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Tuhan baik, Tuhan begitu peduli dengan keberadaan hidup kami. Engkau mengangkat kami dari kegelapan, Engkau pindahkan kepada terang, sehingga kami bisa berjalan dengan benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh setan ini Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah menolong kami. Engkau memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam pujian dan penyembahan kami ingin terus menikmati Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Hidup kami hanya karena oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan punya sesuatu yang Tuhan ingin sharing, Tuhan ingin bagikan kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan, urapi link ini Tuhan, supaya dimanapun siaran ini bisa didengar dan ditonton oleh umat-Mu, mereka semua dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Dan kita bersyukur minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Ya. Saya mau beritahu kepada kita, kalau kita bisa sampai di tahun 2021, itu berarti Tuhan punya rencana buat kita semua. Ya. Bukan karena kita pintar menjaga kesehatan, bukan. Bukan karena kita rajin cuci tangan, bukan. Bukan karena kita pakai masker, rajin pakai masker, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa masuk di tahun 2021. Dan yang lebih penting daripada itu adalah apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat hidup kita. Karena tentunya kita diciptakan dengan tujuan yang sempurna. Bukan hanya sekedar kita dijadikan terus memenuhi bumi ini. Tuhan punya tujuan yang sempurna. Kita kalau menciptakan sesuatu, pasti kita dengan tujuan yang sempurna. Ya, begitu pula dengan Tuhan. Nah, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini yang kita harus kenal, ini yang harus kita tahu. Ya, jangan sampai kita hidup di dalam kesia-siaan. Hidup hanya karena kita menjadi makhluk hidup, tapi kita tidak berfungsi. Kita tidak berfungsi, ya. Kalau mobil mewah diciptakan oleh pabrik, itu pasti dengan tujuan yang jelas. Percuma mobil itu dibuat mahal, dibuat mewah, tapi nggak berfungsi, ya. Mobil mewah yang harganya 12 M, terus kemudian dipakai cuma angkat sayur. Itu kan tidak berfungsi dengan baik. Ya kan? Apalagi cuma dipakai angkat sampah. Kan tidak cocok. Dia harus berfungsi sesuai dengan tujuan. Nah, ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling sempurna dan paling mahal itu adalah manusia. Khususnya kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Anda harus tahu Anda itu sangat mahal. Kita ini sangat mahal. Tuhan berkata dalam firman-Nya, apa gunanya kita memperoleh seisi dunia, tetapi jiwamu binasa, engkau kehilangan nyawamu. Artinya apa? Artinya jiwa kita jauh lebih mahal daripada semua emas yang ada di Freeport. Jiwa kita lebih mahal dari semua tambang minyak yang ada di Indonesia. Jiwa kita jauh lebih mahal dari semua uang yang ada di Bank Indonesia.
Bahkan bukan hanya itu, dari semua kekayaan ada di dunia, jiwa kita masih lebih mahal. Makanya Tuhan berkata, apa gunanya? Apa gunanya kamu memperoleh dunia, tapi jiwamu binasa? Ya, jauh lebih mahal jiwamu, jauh lebih mahal jiwa kita. Nah, kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada dunia ini, tentu ada tujuannya. Ada target yang Tuhan ingin capai, ya. Untuk supaya itu menjadi berfungsi dengan baik, Tuhan sampai rela menyerahkan nyawanya supaya yang mahal itu bisa menjadi mahal sesuai dengan rancangan Tuhan dari awal, dan yang paling penting berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan. Ini harus dimengerti, ya. Jadi jangan sia-sia kita memakai istilahnya hidup ini, hidup cuma merono-merene, ya. Cuma kerjaan, habis kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Tidak tahu tujuannya apa. Tidak punya tujuan jelas. Satu hari cuma main WA, main Facebook, cuma bicara hahaha dengan teman-teman, terus kemudian segala macam yang sia-sia. Kenalilah, Tuhan itu punya tujuan kok di dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya mengingat satu firman yang saya akan share buat kita di dalam Mazmur. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, ya. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ya. Ini adalah sebuah firman yang menjadi sorotan saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Karena ini perkataan yang ditulis di dalam ayat ini cukup menarik kita sebagai orang-orang yang waras, sebagai orang-orang yang dicerdaskan oleh Tuhan. Tuhan itu sumber kecerdasan. Dalam pengkhotbah dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segala pengetahuan. Jadi orang yang takut Tuhan pasti pikirannya akan lebih cerdas daripada orang yang hanya belajar di sekolah. Sekalipun dia S3, S4, mau S7, S-teler pun tetap jauh, ya. Karena pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan. Otak, akal itu datangnya dari Tuhan. Sekolah itu hanya merupakan sarana bagian kecil aja untuk membantu membuat sebuah pendidikan menjadi sistematis. Tetapi pengetahuan itu semua berasal dari surga. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, kenapa Israel itu merupakan bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dunia mengakui itu, ya. Pesawat, siapa penciptanya, penemunya? Orang Israel, orang Yahudi. Lampu menjadi terang buat dunia di malam hari kegelapan. Siapa yang menemukan? Juga orang Yahudi. Ya, karena pengetahuan itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, bukan karena bangsa Israelnya yang dilihat, tapi karena Abraham, Ishak dan Yakubnya. Apalagi Facebook, siapa penemunya? Israel, orang Yahudi. WA, terus apalagi Google. Terus peralatan-peralatan teknologi, siapa penemunya? Orang Yahudi. Kenapa? Karena nenek moyangnya takut akan Tuhan. Ya. Jadi di sekolah itu hanya membuat menjadi sistematis, tapi sumber pengetahuan itu dari Tuhan. Nah, kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, jelas dikatakan bahwa satu hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kalimat ini sangat
sangat tajam, ya. Karena perbandingannya tidak seimbang, ya. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1 hari 1000 hari di tempat lain. Kalau seimbang itu begini, 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1 hari di mall. Nah, itu baru seimbang, ya kan? Tapi kalau 1000 hari di mall berbanding 1 hari di pelataran rumah Tuhan, nah ini jadi sorotan kita nih. Ada apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kok 1 hari bisa berbanding sampai 1000 hari? Ini kan aneh, ini menarik untuk kita lihat. Menarik. Ini berbandingnya tidak seimbang. Tidak seimbang, ya. 1000 hari berbanding 1 loh. Oke? Kita akan melihat ini. Saya senang melihat firman-firman yang membuat saya punya pikiran harus terus bergerak menyentuh ilahi, menyentuh Roh Kudus untuk membuat saya benar-benar bisa memahami, bisa melihat kebenaran, bisa menyorot itu dengan tajam. Ada apa sebetulnya? Kenapa dengan pelataran Tuhan? Ada apa di pelataran Tuhan? Ya, kok jauh lebih baik daripada 1000 hari di istana? Ya kan? Dari di tempat lain. Istana kan juga masuk tempat lain. Istana bukan pelataran rumah Tuhan. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di 1000 hari di tempat lain. Wah, ini luar biasa sekali. Oke? Kita akan perhatikan, kita akan gali pelan-pelan. Nah, yang kedua yang saya mau beritahu kita, yang bicara ini bukan orang sembarangan. Ya kan? Kita harus lihat itu, ya. Bicara ini. Yang bicara ini Raja Daud. Raja Daud, ya. Ini yang bicara ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling tertinggi di dalam pencapaian manusia selama mereka ada di dalam dunia ini. Dia raja. Dia berkuasa, dia punya otoritas. Dia punya segala-galanya, dia punya kekayaan, dia raja, dia menguasai. Tapi menarik untuk kita perhatikan, kok dia raja ini bisa bicara seperti itu? Daud bisa ngomong seperti itu. Jadi dengan satu kesimpulan, Daud berkata, sekalipun aku 1000 hari ditata kerajaanku, masih jauh lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Nah, Anda perlu renungkan baik-baik. Apa yang dikejar oleh manusia di dalam hidup ini? Tahta. Apalagi kalau menjadi raja. Makanya orang berlomba-lomba ingin menjadi orang nomor 1. Sekalipun pakai cara-cara yang kasar, sekalipun pakai cara-cara yang kotor, cara-cara yang najis, pakai angkat identitas, segala macam. Pokoknya dihalalkan semua. Untuk apa? Supaya bisa duduk menjadi raja. Apalagi menjadi raja nomor 1. Bisa menguasai satu bangsa. Itu dikejar, itu ingin dicapai oleh semua manusia. Hanya karena nasiblah, ya, hanya karena ini saya pinjam bahasa umum ya, karena nasiblah, makanya orang lain tidak bisa mencapai kerajaan. Tapi orang yang punya peluang yang masuk politik, dia akan berjuang untuk menjadi orang nomor 1 di situ. Karena menjadi raja senang sekali, ya. Dari rambut sampai ke kaki ada yang ngurus. Ya, kalau perlu dikipas-kipas rambutnya. Ya, sampai kumis-kumisnya pun kalau perlu dilembutkan semua. Supaya apa? Supaya nyaman hidupnya. Karena dia raja, dia penguasa. Semua fasilitas. Semua kebaikan hadir di dalam hidupnya. Apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, itu pasti diberikan. Karena dia raja, dia penguasa. Nah, kita perhatikan baik-baik. Saya ingin berkata seperti ini. Kalau yang ngomong itu pengemis, pengamen di pinggir jalan, maka wajar dia ngomong seperti itu. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di bawah kolong jembatan. Ini wajar, ya. Karena di gereja banyak orang yang baik hati. Dia bisa dikasih sembako, dia bisa dikasih super mie,
dia bisa dikasih uang jajan, dia bisa dibelikan baju, ya. Dia bisa banyak mendapatkan senyuman daripada mengemis, mengamen. Belum tentu orang senyum sama dia. Bisa dia diusir pada saat dia lagi begini-begini. Nah, kalau pengemis yang ngomong, kalau pengamen yang ngomong, ini wajar. Tapi ini raja loh. Raja Daud. Raja Daud. Raja yang paling sukses di zamannya. Raja yang paling berkuasa, yang paling ditakuti di zamannya adalah Raja Daud. Bukan hanya di Israel. Seluruh dunia mengakui itu. Raja Daud adalah raja yang paling sukses. Nah, kalau dia ngomong, 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di istana. Ini perlu dipikirkan oleh gereja. Disorot oleh gereja. Direnungkan oleh gereja. Ada apa dengan pelataran rumah Tuhan? Jangan kita cuma datang ke gereja hanya menjadi rutinitas, kebiasaan. Menghampiri Tuhan. Sepertinya kayaknya kita sama saja datang ke istana diundang sama presiden. Tidak sama, saudaraku. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kita kalau tidak mencapai pengetahuan itu, kita tidak memahami kebenaran ini, makanya inilah banyak orang Kristen menjadi Kristen odong-odong. Kristen abal-abal. Kristen yang kena senggol sedikit, sudah tumbang. Ya, Kristen yang tidak siap menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak siap. Oke, teman-teman, kita akan belajar ini. Ya, satu ketika Tuhan Yesus dicobain iblis di dalam Matius pasal yang ketiga, 4, di situ dikatakan iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung, ke bukit, tempat yang tinggi. Terus kemudian iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia. Ya, coba kita lihat dulu ayatnya supaya kita menjadi jelas. Kita buka dulu Matius, ya. Ya, Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Ya, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Artinya, kalau dia di gunung yang sangat tinggi, semua dunia dia bisa lihat dengan jelas. Dia bisa melihat Jakarta di mana, dia bisa melihat Holland di mana, Amsterdam di mana, Jepang di mana, Amerika di mana. Freeport dia bisa lihat, oh banyak emas. Dibawa dia naik ke tempat yang tinggi. Terus kemudian apa? Iblis berkata apa di situ? Ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Terus kemudian apa? Apa kata iblis? Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku. Ya. Semua kerajaan dunia, tidak ada yang dikecualikan. Australia iya. Ya, terus apa lagi? Papua Nugini iya, Malaysia iya, Singapura iya. Yang kaya-kaya nih, China iya. Semua kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Oh, kalau Tuhan Yesus tidak mempunyai pandangan seperti yang dimiliki oleh Raja Daud, maka Tuhan Yesus akan berkata, oke, setuju. Ya, karena semua kemegahan dunia, semua kerajaan dunia. Tapi Tuhan Yesus mempunyai pandangan yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Sama seperti yang dilihat oleh Raja Daud. Bahwa istana yang pernah dia duduki, kemegahan, dan semua kenikmatan yang ada di istana tidak membuat dia nyaman di dalam hidup ini. Tidak membuat dia jauh lebih baik. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, luar biasa sekali. Ya, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, jangankan kerajaan dunia, ya,
menjadi wali kota saja, wah, bisa-bisa semua orang yang ada di sekitar kita kita korbankan. Karena manusia ini kan haus kekuasaan, haus dunia. Apalagi duduk di kursi yang empuk, kursi yang nikmat. Ya, saya pernah diundang pejabat. Datang ke kantornya, saya nggak usah sebut di mana. Begitu duduk, pantasan aja orang-orang nggak keluar dari sini. Ya, saya sebelum masuk, saya menunggu dulu 1 jam. 1 jam lebih. Terus kemudian giliran saya dipanggil, begitu saya masuk di dalam kursi, dalam ruangannya itu, saya lihat pantasan aja ini orang-orang tidak mau keluar dari sini. Karena duduk di kursi di dalam kantor pejabat itu, ya kalau cuma sakit flu langsung hilang kalau Anda duduk di situ. Karena apa? Nyaman sekali kita duduk di situ. Kursinya pun berbeda. Beda dengan kursi-kursi yang sekedar kita temukan di tempat-tempat biasa. Nah, kita harus perhatikan ini baik-baik. Saya ulangi bacanya dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Harus kita sorot dengan tajam. Harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini yang bicara raja loh. Raja yang bicara. Kalau cuman seorang bicara ya, seorang ibu rumah tangga bicara seperti ini, mungkin kita anggap wajar, ya. Mungkin karena dia sering digebukin, mengalami KDRT di dalam rumah tangga, daripada di rumah tangga dia hari-hari tumpah air mata, keluar air mata, maka dia lebih senang ada di pelataran rumah Tuhan. Karena apa? Di pelataran rumah Tuhan dia tidak mengalami KDRT, disayang sama Tuhan. Ya, orang-orang gereja baik-baik di situ. Disenyumin, dibagi-bagi dia sesuatu yang mereka miliki. Wah, ini kalau cuma ibu rumah tangga yang ngomong, mungkin kita anggap itu wajar. Ya. Makanya kita harus lihat dulu, firman Tuhan itu harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Kalau cuma seorang bapak rumah tangga atau seorang suami yang ngomong, mungkin masih kita anggap wajar. Karena mungkin dia habis ribut sama istrinya pergi meninggalkan dia, istrinya selingkuh dengan pria lain. Nah, mungkin dia berkata, 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada hidup dengan istri yang tukang selingkuh. Oke? Ini jelas ini kalau begini nih. Ini mungkin kita anggap wajar kalau suami yang ngomong. Kalau suami yang ngomong. Terus apa lagi? Kalau yang lain-lain, pembantu bicara ya, bukan saya membeda-bedakan manusia, enggak. Kalau cuma pembantu yang ngomong, wajar. Karena Tuhan tidak pernah memperlakukan manusia sebagai pembantu. Tuhan memperlakukan manusia sebagai anak. Sebagai orang yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, kalau hanya orang-orang biasa yang ngomong, mungkin kita anggap wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar adalah Raja Daud yang ngomong. Nah, kalau menjadi tidak wajar, kita harus perhatikan ada apa di pelataran rumah Tuhan. Kenapa Anda lebih sering memilih di tempat lain? Kenapa kita ini lebih sering ingin di istana daripada pelataran rumah Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan. Gereja harus cerdas. Gereja harus pintar. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus mengalami Tuhan, melihat Tuhan dengan sudut pandang yang jelas. Daud berkata di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik. 1 hari saja masih jauh lebih baik daripada 1000 hari di istana dia. Oh, saudaraku, kalau kita menjadi orang Kristen seperti ini, maka dunia ini kita anggap sampah. Sama kan dengan Paulus bilang dalam Korintus, aku telah melupakan dunia, aku menganggapnya sampah. Sama enggak dengan perkataan Daud? Dulu saya tidak mengerti. Saya pikir karena Paulus ini kebanyakan di penjara, makanya dia bilang ini dunia sampah. Bukan. Raja Daud sudah ngomong. Sebelum Paulus ada, Raja Daud sudah bicara itu. Di mana pikiranmu gereja Tuhan? Di mana pemahamanmu gereja Tuhan? Di mana engkau memperlakukan Tuhan di dalam hidup ini?
Apakah kita dengan Tuhan itu hanya biasa-biasa saja? Apakah kita dengan Tuhan itu cuma karena menjadi orang yang seperti kayak orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak. Nah, saya ingin berkata seperti ini. Kalau Raja Daud mengatakan 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ini akan membuat kerinduan Daud pada saat dia menghampiri Tuhan itu jauh berbeda dengan orang-orang lain. Dia akan pada saat dia mendengar pelataran rumah Tuhan, dia akan benar-benar mendapatkan, dia mengejar itu dengan sungguh-sungguh. Dia akan mencari itu dengan sungguh-sungguh. Dan dia harus memiliki itu. 1 hari saja. Jauh lebih baik daripada di tempat lain. Oke? Kalau kita lagi tatap muka, kalau saya tanya amin, pasti semua amin ini. Ya. Tapi biasanya amin itu cuma pada saat lagi khotbah. Nah, kalau sudah selesai khotbah, aman. Di tempat lain jauh lebih menarik. Tempat-tempat wisata, wah, itu menjadi sorotan, menjadi kejaran bagi banyak orang. Kalau bilang untuk menyembah Tuhan, nanti aja. Ya. Nah, ini dibuktikan dari perilaku kita. Jangan kita hidup ini menjadi orang Kristen yang sia-sia. Menjadi pengikut Tuhan tapi tidak berguna, tidak sesuai dengan tujuan dan rancangan Tuhan. Kita tidak mendapatkan, tidak memiliki sesuatu yang memang benar-benar yang dimiliki oleh Daud. Kita tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Paulus. Makanya itulah yang membuat orang Kristen pada saat dianiaya, pada saat mengalami kesulitan, mereka mundur dari Tuhan. Mereka mundur. Dengan memahami itu, 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di istana. Kira-kira kalau saya bertanya kepada Anda, mana yang lebih dikejar oleh Daud? Pelataran rumah Tuhan apa istana? Pasti pelataran rumah Tuhan. Karena 1 hari saja jauh lebih baik daripada 1000 hari di istana dia. Dan ini perbandingan yang sangat benar-benar berbanding jauh sekali 1 dengan 1000. Wah, ini benar-benar orang Kristen harus memiliki ini di dalam hidupnya. Kalau Anda mau terus bersama dengan Tuhan, milikilah pandangan seperti Raja Daud. Bukan seperti orang Kristen pada umumnya. Ya. Nah, apa itu pelataran rumah Tuhan? Pelataran rumah Tuhan itu bukan gereja, om, tante, brosis, adik-adikku, anak-anakku, bukan. Karena pengertian orang Kristen, gereja itu bangunan. Bukan itu, ya. Pelataran rumah Tuhan itu artinya di mana kita bisa berjumpa Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. Kan kalau kita berdiri, kata Tuhannya itu loh yang kita mesti lihat. Pelataran rumah Tuhan berarti di mana tempat Tuhan berdiam. Tuhan tinggal. Nah, Tuhan tinggal di mana? Rumah Tuhan itu di mana? Roh manusia. Roh orang Kristen, disitulah Tuhan tinggal. Tuhan bertahta di situ. Nah, bagaimana caranya kita ketemu? Yohanes 4 mengatakan penyembah-penyembah yang benar harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda mau ketemu Tuhan, harus lebih banyak menyembah. Halo, gereja Tuhan. Sudahkah Anda menyembah hari ini? Ya, sudah Pak Pendeta. Berapa lama? Setengah menit. Itu pun cuma ucapan terima kasih dan minta tolong Tuhan jadi satpam. Tuhan, terima kasih aku sudah bangun, tolong jaga sepanjang hari ini dan berkati aku, berikan aku ini, itu, dan ini, dan itu, dan ini. Bukan itu yang Tuhan cari. Ya, Anda jadikan Tuhan itu sebagai bodyguard, sebagai satpam. Cuma Anda jadikan Tuhan itu sebagai pembantu. Bukan itu. Yang Tuhan cari itu adalah persekutuan. Bagaimana Tuhan bisa menikmati hidupmu dan engkau bisa menikmati Tuhan. Bukankah kita ini antara bapa dengan anak? Antara bapa dengan anak?
Itu yang dinamakan dengan pelataran rumah Tuhan. Ya, kalau gedung gereja itu tidak ada bedanya dengan Anda punya rumah. Kan dibuat juga sama dari semen, pasir, batu, besi, ya kan? Pakai tukang juga tukang yang sama. Cuma mode ruangannya saja yang berbeda. Nah, ini banyak orang Kristen yang hal-hal begini saja nggak bisa nangkap. Mereka pikir kalau bangunan gedung gereja itu adalah sesuatu yang sangat sangat berbeda, sangat sangat sakral, sangat suci. Enggak, ya. Tidak ada bedanya dengan rumah Anda. Jangan kita menjadi orang Kristen agamawi, ya. Karena kalau kita menjadi orang Kristen agamawi, kita akan menganggap gedung itu sesuatu yang suci sekali, suci sekali, sesuatu yang nggak boleh disenggol sedikit. Kalau disenggol sedikit bisa bahaya. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang memahami ini, sekalipun gedung gerejanya dibakar, tidak pernah ribut. Karena apa? Karena gedung gereja itu bukan sesuatu yang spesial, ya. Itu hanya dikhususkan untuk tempat ibadah. Oke, kita jelas ya sampai di sini ya. Nah, pelataran rumah Tuhan itu adalah di mana Anda bisa melihat Tuhan. Kalau pelataran rumah saya, artinya Anda bisa ketemu saya. Kalau Anda berdiri di pelataran rumah saya, pasti nanti satu waktu sebentar-sebentar nanti saya akan keluar, saya akan nongol di situ, akan kelihatan saya di situ. Nah, itu yang namanya pelataran. Bahasa harus dimengerti, ya. Pelataran rumah Tuhan artinya kita bisa setiap saat bisa memandang Tuhan, karena Tuhan kan sedikit-sedikit akan keluar di pelatarannya untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Itu yang Tuhan maksudkan pelataran rumah Tuhan. Bukan gedung gereja. Makanya orang Kristen sekalipun tidur di gedung gereja setiap hari, kelakuannya tidak pernah berubah. Karena tidak pernah berjumpa Tuhan. Bukan pelataran itu yang Tuhan maksudkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Pelataran rumah Tuhan. Nah, kenapa sampai Daud bisa bicara seperti itu? Apa yang ditemukan Daud di pelataran rumah Tuhan? Ini yang kita perlu lihat selanjutnya kan? Supaya menjadi jelas kenapa Daud bisa bicara seperti itu. Ya. Di dalam pelataran rumah Tuhan ada kesuksesan. Kalau saya tanya, kalau lagi ketemu saya tanya amin, pasti Anda bilang amin. Ya, kalau Anda bilang tidak amin, berarti Anda sedang error. Kenapa? Karena Daud itu hanya seorang pekerja mengurus ternak. Anda baca Alkitab, Daud itu hanya mengurus ternak. Di dalam kehidupan rumah tangga, dia memiliki ayah yang namanya Isai. Dan ibunya dan saudara-saudaranya yang lain. Daud itu punya pekerjaan cuma disuruh mengurus ternak. Pekerjaan yang paling hina di dalam keluarga itu diserahkan kepada Daud. Kalau saudaranya Daud, 3 itu jadi prajuritnya Saul di istana. Tapi Daud itu jadi pengurus binatang, domba, kambing, hewan-hewan, itu yang diurus. Kan pekerjaan yang sangat rendah. Nah, kenapa saya katakan di pelataran rumah Tuhan ada kesuksesan? Karena Daud diangkat Tuhan. Dari seorang pekerja yang hina, cuma mengurus binatang, kotoran, membersihkan kandang setiap hari. Tapi kalau Tuhan menyertai dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Tuhan setiap hari, di pelataran rumah Tuhan dia bertemu Tuhan, Tuhan bisa angkat dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Anda mau cari kesuksesan di mana seperti ini? Ya. Kami semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang hina, orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang yang mungkin sangat tidak layak bagi dunia ini. Tapi pada saat kami di dalam Tuhan, Tuhan mengangkat kami untuk melihat kerajaan yang luar biasa itu. Itulah kerajaan surga. Dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Supaya apa? Supaya Anda juga bisa diselamatkan. Supaya Anda juga bisa mengalami Tuhan. Anda bisa melihat sesuatu kekayaan yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Dan ini bisa dibagikan buat kehidupan kita semua. Kesuksesan menanti Anda apabila Anda sering ada di pelataran rumah Tuhan. Anda ada di kursi kantor, Anda berada di kursi direktur, itu tidak menjamin Anda bahagia. Ya, Daud ingat baik-baik, 1000 hari
di tempat lain, di kursi istananya, tidak membuat dia jauh lebih baik. Tapi satu hari di pelataran rumah Tuhan, itu bisa mengangkat dia ke kursi istana. Bisa mengangkat dia ke situ. Ya. Terus, apa lagi? Di dalam pelataran rumah Tuhan, Daud memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda bisa baca Alkitab. Di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Daud, tidak ada satu peperangan pun yang kalah. Ya. Mungkin ratusan peperangan yang dilakukan oleh Daud. Dari umurnya masih 17-an, dari umurnya yang masih muda, remaja pada waktu itu. Daud sudah memimpin perang. Anda baca Alkitab. Ini Alkitab kebenaran, tidak ada satupun dusta. Tidak ada satu dusta pun. Tetapi apa? Dikatakan, tidak ada satupun yang Daud mengalami kekalahan. Daud terus menang. Kenapa Daud menang? Uji pertama itu dibuktikan pada saat dia berhadapan dengan binatang-binatang buas pada waktu dia menggembalakan ternak milik ayahnya Isai. Singa semua dirobek mulutnya, dicabik-cabik. Pada saat dia berjumpa dengan Goliat, hanya satu kali sentilan yang kecil, batu kecil saja, tak, robohlah si Goliat yang begitu ditakuti oleh Saul dan pasukannya. Kenapa? Karena Saul dan pasukannya tidak ada di pelataran. Mereka cuma ada di peperangan. Mereka cuma ada di kursi istana. Mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak melihat Tuhan, tidak memandang Tuhan. Makanya Saul punya kekuatan semakin hari semakin melemah. Kalau Anda mau kuat di dalam hidup ini, rajin-rajin ke pelataran rumah Tuhan. Ya, bukan rajin-rajin jalan-jalan. Oke? Jadi ini juga membahagiakan ya teman-teman, karena ini kan lagi COVID ya, pemerintah kan membuat PSBB, pembatasan. Ya, kita kalau mau jalan-jalan harus di rapid antigen, ditusuk hidungmu kiri kanan, ya bisa 2 hari ngilu tuh. Itu tidak mudah. Ya, ini satu kebahagiaan. Bukan di tempat lain, bukan di tempat wisata Anda bisa bahagia, tapi di pelataran rumah Tuhan. Bos, hari ini sudah ke pelataran rumah Tuhan belum? Kalau belum, Anda rugi besar. Karena Daud sudah bilang 1 hari di pelataran rumah Tuhan, jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kalau Anda mau jadi error, silakan. Ini firman Tuhan kebenaran. Kalau mau bahagia, rajin-rajin ke pelataran rumah Tuhan. Bukan di tempat lain. Ya. Ada kekuatan di pelataran rumah Tuhan. Ada kegembiraan. Daud terus bersuka cita. Di pelataran rumah Tuhan dia begitu gembira, dia begitu bahagia. Jauh lebih bahagia daripada dia dikelilingi dayang-dayang di kursi istana. Jauh lebih bahagia daripada dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang mungkin bisa semua jadi istrinya. Itu bukan menjadi targetnya Daud. Karena dia sudah rasa, cuma menikmati itu kebahagiaan kecil. 1000 hari, 1000 perempuan, jauh lebih baik, lebih nikmat di 1 hari saja di pelataran rumah Tuhan. Oke? Kalau Anda punya pemahaman seperti ini, Anda akan bebas dari dunia ini. Anda akan bebas dari dosa. Tapi coba kalau kita tidak mempunyai pemahaman seperti ini, mata kita akan jelalatan ke sana kemari. Apa yang kita lihat menarik di dalam dunia ini, kita pun juga ikut-ikut. Mau juga, semua kita mau. Mau juga, semua mau. Haus kita dengan yang begitu-begituan. Akhirnya yang terakhir, Anda tidak ketemu Tuhan. Oh, luar biasa. Saudaraku, masih banyak sekali ini kalau saya mau bicara. Cuman waktu kita terbatas. Masih banyak sekali. Apa yang Anda bisa temukan di pelataran rumah Tuhan. Nah, oke. Saya ajak kita untuk melihat sedikit apa yang ditemukan Daud di tempat lain. Ya, supaya ini menjadi perbandingan yang jelas untuk kita memahami di dalam kehidupan ini.
Nah, di tempat lain, Daud melihat ada bahaya, ada bencana, ada kebencian, ada iri hati. Sekalipun dia di istana. Dari masa mudanya, Daud sudah mulai melihat kebencian dan bahaya di istana. Dari masih muda, Saul sudah pernah lemparkan tombak dia pada saat dia ada di istana. Jadi istana tidak membuat dia bahagia, istana bisa membuat dia celaka. Makanya Daud bisa berkata seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti ditipu sama setan, dibodohi sama setan, mereka mengejar istana. Mereka tidak mengajar pelataran rumah Tuhan. Padahal di istana itu ada bahaya. Jangan Anda berpikir karena dikelilingi prajurit terus kemudian tidak ada bahaya. Salah Anda. Ya. Daud raja saja bisa dipakai sama setan untuk melemparkan tombak kepada Daud. Kalau bukan pelataran rumah Tuhan, kalau bukan Daud habis berdiri di pelataran rumah Tuhan, pada waktu Saul lemparkan tombak, itu kena. Mati si Daud di situ. Tapi karena pelataran rumah Tuhan, pagi-pagi Daud sudah ke pelataran rumah Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Makanya waktu dilemparkan tombak meleset, cuma kena tembok. Itulah perlindungan yang ada di dalam pelataran rumah Tuhan. Ya, di tempat lain ada bahaya, tombak bisa nancap ke kita. Minimal luka, ya, minimal kepala bisa bocor. Minimal badan sakit. Minimal kita harus masuk rumah sakit lagi kalau kita ada di tempat lain. Makanya sebelum ada di tempat lain, harus di pelataran rumah Tuhan dulu. Ketemu Tuhan dulu, mandang wajah Tuhan dulu, lihat Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah bertemu dengan Anda, hidupmu bahagia. Hidupmu akan diberkati luar biasa. Perlindungan, kekuatan, kemenangan, sukacita, kesuksesan, ada menyertai hidupmu. Beda kan? Makanya wajar nggak kalau Daud bicara seperti itu? Wajar, ya. Dulu saya waktu baca pertama kali sebelum diterangi Roh Kudus, saya juga agak bingung-bingung, ini Daud ini masa iya sih 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ternyata waktu Roh Kudus mulai ajarkan kepada saya, iya, amin firman Tuhan. Tidak ada satupun dusta. Oke, saya mau beri contoh lain lagi. Dari mudanya sampai masa tuanya, Daud tetap terancam sekalipun dia ada di kursi istana. Masih ingat Absalom kan? Nah, Absalom itu anak kandungnya. Anak kandungnya pun hampir membunuh Daud. Menyingkirkan Daud dari kursi istana. Makanya Daud bisa bilang, apa juga kursi istana ini? Karena di kursi istana banyak orang yang menginginkan itu. Timbullah iri hati, kebencian. Anak sendiri bisa membenci papanya loh. Absalom saja bisa angkat senjata mau melawan papanya. Cuma gara-gara kursi istana. Ya. Kalau di pelataran rumah Tuhan tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada amarah, tidak ada siasat jahat. Semuanya kebaikan yang Anda dapatkan di situ. Beda dengan kursi istana. Di kursi istana Daud tidak tenang duduknya. Anak sendiri menginginkan kursi itu. Anak berjuang bagaimana supaya bisa singkirkan papanya. Karena si Absalom sekalipun dia mendapatkan fasilitas anak raja, dia mungkin memandang kehidupan papanya, kok dia tidak sehebat papanya fasilitasnya. Tidak semegah papanya. Kalau papanya dari kumisnya sampai bulu-bulu kaki pun diurus sama dayang-dayang. Kalau Absalom mungkin hanya kumis yang diurus. Makanya Absalom pikir, wah kalau duduk di kursi itu jauh lebih membahagiakan dia. Nah inilah yang membuat Daud berkata, di kursi istana pun tidak ada keamanan. Di kursi istana pun ada bahaya. Di kursi istana pun tidak ada kebahagiaan. Di kursi istana tidak jauh lebih menyenangkan daripada 1 hari di pelataran rumah Tuhan. 1000 hari di kursi istana masih jauh lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Ingat baik-baik umat Tuhan, waktu kita singkat. Semakin singkat. Tahun ini sudah tahun 2021. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Virus yang ganas akan semakin berdatangan. Berita sudah menginformasikan, sudah ada lagi virus di Korea. Ya, dan ini adalah satu kondisi yang menyatakan kebenaran firman Tuhan Mazmur 84 ayat yang 11. 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari Anda keliling dunia.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian, katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini janji-Mu terjadi padaku. Karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, Anda bisa sampai ke 2021. Bukan karena Engkau pintar menjaga kesehatan, bukan karena Engkau rajin pakai masker, bukan karena Engkau rajin cuci tangan, bukan karena Engkau ahli di dalam segala sesuatu, tapi karena kemurahan Tuhan, Engkau bisa sampai ke 2021. Ingat baik-baik umat Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku menang. Engkau menjadi sukses di dalam hidup ini. Hanya pelataran rumah Tuhan yang bisa membuat engkau aman di dalam hidup ini. Hanya pelataran rumah Tuhan yang bisa membuat engkau kuat sampai saat ini. Satu hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita hampiri pelataran rumah Tuhan. Kita sembah Dia supaya Tuhan bisa memperlihatkan wajahnya kepada hidup kita. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Oh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Oh ku sembah, yes Lord, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Oh ku sembah, yes Lord, ku sembah. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Saudaraku, dengar baik-baik. Dengar, saudaraku, dengar. Betapa rindunya Tuhan kepada anak-anaknya. Setiap hari Tuhan keluar untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Di mana tempat perjumpaan itu? Di pelataran rumah Tuhan.
Di mana pelataran rumah Tuhan itu? Tuhan bertahta di atas pujian. Pada saat engkau menyembah Dia, itulah pelataran rumah Tuhan. Di situ engkau bisa memandang wajahnya. Dan Tuhan juga terlalu rindu dengan umatnya, supaya Dia bisa memandang umatnya. Dia bisa memandang anak-anaknya. Betapa rindunya Tuhan. Sampai Dia berkata di dalam firman-Nya, jikalau ada satu orang berdosa bertobat, maka surga bersuka cita. Tuhan menunggu Anda semua. Tuhan merindukan Anda berbalik dan menyembah Dia. Pada saat engkau menyembah Dia, itu adalah pertobatan yang paling tertinggi di dalam hidup ini. Artinya engkau mengakui Dia sebagai Tuhanmu. Engkau mengakui Dia sebagai pribadi yang diprioritaskan, yang utama di dalam hidup ini. Pada saat engkau menyembah Tuhan, engkau benar-benar meninggikan Dia. Engkau memposisikan Dia sebagai Tuhan. Engkau mengagungkan Dia, memuliakan Dia di dalam hidup ini. Tuhan sangat rindu menikmati persekutuan itu. Jangan kemana-mana. Jangan lebih sibuk ke tempat-tempat lain. Tuhan ingin berjumpa dengan kita semua. Mari kita katakan dari awal pujian ini dengan tempo yang lambat. Amin Tuhan. Janji-Mu terjadi oleh karena kemurahan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena katakan oleh karena Yes Lord, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Satu kali lagi katakan oleh karena. Mari angkat tanganmu umat Tuhan, dimanapun engkau berada. Mari kita sembah Dia. Kita masuk ke pelataran rumah Tuhan. Hanya di pelataran rumah Tuhan ada kesuksesan. Hanya di pelataran rumah Tuhan ada kebahagiaan. Hanya di pelataran rumah Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera. Daud mengalami itu. Di rumah orang tuanya dia dijadikan pembantu, cuma mengurus ternak. Di pelataran rumah Tuhan, Tuhan angkat dia secara luar biasa. Kuasa Tuhan akan menyertai orang yang sering datang ke pelataran rumah Tuhan. Jangan kemana-mana saudaraku. Cari pelataran rumah Tuhan. Yes Lord. Oh ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Tuhan, ku mengangkat, oh selamanya. Bagiku ku sembah, ku sembah.
Hanya Dia yang bisa membahagiakan saudara. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan hidupmu. Jumpai Dia. Dia ada di pelataran. Dia menunggu Anda di situ. Pelataran adalah tempat persekutuan antara Tuhan dan umatnya. Tempat perjumpaan antara umatnya dengan Tuhan. Masuklah ke pelatarannya. Mari kita sembah Dia. Katakan ku sembah Kau selamanya. Oh, bagiku ku sembah Sekali lagi katakan ku sembah Oh, ku sembah selamanya. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, oh selamanya. Kau hebat, selamanya. Saudara, mari angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang sedang menyaksikan live streaming ini, maupun yang akan menonton sebentar nanti. Aku berdoa di dalam urapan-Mu Tuhan, Engkau jamah setiap mereka. Urapan Tuhan turun di dalam hidup mereka, membuat mereka gairah dan cinta akan pelataran rumah Tuhan. Itu membakar roh mereka. Sehingga Daud di akhir zaman bangkit. Karena Tuhan berkata, aku akan memulihkan pondok Daud. Aku akan membangun pondok Daud. Penyembah-penyembah itu akan Tuhan bangun kembali, supaya Tuhan bisa berjumpa dengan umatnya. Urapi mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Tetap angkat tanganmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam setiap kita. Dengan berlimpah-limpah. Sampai ke dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kerajaannya yang mulia. Kita memerintah bersama dengan Dia. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin.